Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, level 5, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Ananda semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ana. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 1, yaitu tentang Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk pembahasan dalam video berikut ini. Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan bahaya kelaparan melanda sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Penentangan tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Edward Douwes Dekker. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1.
dengan pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi.